Tahukah kalian Indonesia mempunyai lebih dari 700 bahasa daerah loh, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya bahasa sendiri yang unik dan indah. Semua bahasa itu adalah harta karun budaya yang membentuk siapa kita sebenarnya. Seperti berlian berserak di Katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar memang untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama dan bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi ini Indonesia, tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila, yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tentram selama berpuluh tahun. Mari beri Pancasila roh yang hidup, yang Bhinneka Tunggal Ika, yang walaupun berbeda, kita tetap satu, tetap Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika. Dari video tadi, kita bisa melihat bahwa bahasa daerah adalah bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Bahasa itu bukan hanya alat komunikasi, tapi juga sebagai simbol jati diri dan kebanggaan budaya Indonesia. Nah, apa kalian tahu apa itu sih bahasa daerah? Bahasa daerah adalah bahasa yang digunakan oleh masyarakat di suatu wilayah, misalnya bahasa Jawa di Jawa Tengah dan Jawa Timur, bahasa Sunda di Jawa Barat, atau bahasa Bali di Pulau Bali. Melalui bahasa daerah ini, kita bisa memahami cara hidup dan nilai-nilai masyarakat setempat. Tapi kenapa bahasa daerah itu perlu dijaga? Karena bahasa daerah adalah warisan leluhur yang penuh makna. Dengan melestarikannya, kita bisa menjaga identitas daerah dan jati diri bangsa, melestarikan adat, budaya, dan tradisi lokal, menambah kekayaan bahasa Indonesia, dan membangun rasa persaudaraan dalam keberagaman. Bahasa daerah memiliki hubungan dengan bahasa Indonesia. Contohnya, bahasa daerah dan bahasa Indonesia itu seperti akar dan batang pohon, di mana bahasa daerah menumbuhkan kekayaan, sedangkan bahasa Indonesia menyatukan semuanya. Banyak kata dalam bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa daerah, contohnya batik, keris, angklung, dan sawah. Jadi, keduanya itu saling melengkapi, bukan menggantikan. Di dalam era digital atau di era modern ini banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Contohnya banyak anak muda yang sering memakai bahasa asing di media sosial dan jarang berbicara dengan bahasa daerah di rumah. Padahal melestarikan bahasa daerah itu bukan berarti ketinggalan zaman loh, tapi itu tanda bahwa kita bangga dengan akar budaya sendiri. Jadi yuk kita mulai dari hal sederhana. Contohnya gunakan bahasa daerah dengan keluarga dan teman. Buat lagu, vlog, atau puisi berbahasa daerah. Ikuti lomba berbahasa daerah di sekolah. Buat konten kreatif di media sosial memakai bahasa lokalmu. Dengan cara sederhana ini, kita sudah membantu menjaga warisan bangsa.
kalian, Indonesia mempunyai lebih dari 700 bahasa daerah loh, dari Sabang sampai Merauke. Halo teman-teman, tahukah kalian Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah, dari Sabang sampai Merauke. Nah, apa kalian tahu apa itu sih bahasa daerah? Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan bahasa daerah? Dari video unggahan di Instagram dengan total 15 penonton dan 5 likes, tingkat keterlibatan tergolong cukup baik. Untuk tahap awal kampanye individu, ini menunjukkan bahwa dari 1 dari 3 penonton memberikan tanggapan aktif berupa tanda suka. Namun, dalam kategori kampanye digital, angka jangkauan ini masih tergolong rendah, sehingga perlu upaya lanjutan. Komentar audiens yang semuanya positif menjadi indikasi bahwa pesan kampanye berhasil diterima secara emosional dan relevan. Mereka tidak hanya menonton, tetapi juga memberikan respon dukungan yang menandakan bahwa mereka sadar terhadap isu yang diangkat. Walaupun belum banyak komentar yang mendalam, dengan tanda setuju menegaskan bahwa audiens memahami inti pesan dan setuju dengan ajakan pelestarian bahasa daerah. Rasio lewat T sebesar 62,5% menunjukkan bahwa sebagian besar penonton tidak menonton sampai akhir. Ini dapat disebabkan oleh durasi yang sedikit panjang, tempo visual yang kurang dinamis di awal, dan kurangnya elemen hook yang menarik. Untuk perbaikan atau bisa dilakukan membuat pembuka yang lebih kuat, menambahkan teks ajakan langsung, menggunakan musik dan narasi yang lebih energi. Kampanye ini sudah memenuhi dengan adanya audiens yang berinteraksi menunjukkan adanya perubahan kecil dalam cara pandang, yaitu bangga terhadap bahasa daerah dan mendukung pelestariannya. Dampak nyata memang belum terlihat luas karena jangkauan terbatas. Namun indikasi keberhasilan awal sudah tampak dari reaksi positif dan kesesuaian pesan dengan tema nasional Bulan Bahasa.